Assalamualaikum, Bu Nabil. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu Tias. Selamat siang juga Bu Tias. Gimana kabarnya Bu Nabil? Masih sehat? Alhamdulillah kabar saya sangat baik dan sehat. Bagaimana dengan kabar Bu Tias sendiri? Alhamdulillah, sama juga Bu ya. Terima kasih Bu Nabil sudah mau meluangkan waktu sebentar untuk kita sharing bersama ya. Nah, di sesi sharing kita ini, karena waktunya sudah terbatas, kira-kira apa sih yang ingin Bu Nabil sharingkan atau ceritakan kepada saya? Nah, ya Bu Tias. Jadi begini, saat ini nih saya sedang mengalami kendala Bu Tias. Mengalami apa namanya permasalahan saat pembelajaran di kelas maupun saat ulangan seperti Sumatip tengah semester kemarin Bu Tias. Nah, sebenarnya murid-murid saya ini yang di kelas 1 ini Bu Tias, kelas 1 SD, sebenarnya itu mampu untuk memahami bacaan dan menjawab pertanyaannya. Tapi kendala yang dihadapi oleh murid tersebut itu yaitu saat membaca dan menuliskan jawaban yang mereka ucapkan. Nah, jadi mereka ini belum bisa membaca pertanyaannya sendiri dan belum bisa menulis jawabannya sendiri. Seperti itu, Bu Tias. Oh begitu. Jadi permasalahan yang sedang dihadapi Bu Nabil itu, Bu Nabil masih menemukan siswinya itu masih kesulitan dalam membaca dan menulis. Benar Bu? Atau hanya membaca saja? Iya, benar Bu Tias. Iya, permasalahan saya di kelas itu masih banyak murid yang belum mampu untuk membaca dan menulis sendiri, Bu Tias. Baik Bu. Nah, dari permasalahan yang Bu Nabil sampaikan, kira-kira anak-anak yang bisa membaca itu yang bagaimana Bu Nabil? Apakah yang sudah bisa membaca misalkan beberapa apa ya itu kata atau hanya dua kata atau bagaimana Bu Nabil? Menurut saya itu anak yang sudah bisa lancar membaca itu yang sudah bisa eh, apa namanya membaca kata lebih dari 5 kata atau misalnya minimal 1 kalimat itu dengan lancar. Itu menurut saya ya Bu Tias. Dan bisa menulisnya sendiri tanpa harus dituntun atau didikte. Itu menurut saya Bu Tias. Nah, dari yang sudah Bu Nabil cermati di kelas, berarti kalau menurut Bu Nabil apa yang bisa membaca itu kategorinya seperti itu, kira-kira masih berapa banyak anak-anak yang belum bisa membaca Bu Nabil di kelas Bu Nabil sendiri? Jadi kan di kelas saya itu ada 21 murid Bu Tias. Nah, yang sudah bisa mampu lancar untuk membaca dan menulis itu baru sekitar 6 anak. Jadi masih ada 15 anak yang belum mampu dan belum lancar untuk membaca maupun menulisnya. Masih butuh bimbingan seperti itu Bu Tias. Berarti 50% lebih ya Bu yang masih belum bisa lancar membaca dan menulis ya. Nah, Benar. itu PR Bu Nabil itu bertanya. Nah, kalau Bu Nabil cermati, kira-kira apa Bu yang membuat murid-murid itu masih banyak yang belum bisa membaca dan menulis, masih belum bisa, masih bimbingan ya. Jadi, Nah, oke.
Jadi menurut saya, yang saya amati selama ini itu, mereka itu dari TK sebelumnya atau dari KB sebelumnya itu tidak diajarkan di pembelajaran utamanya itu untuk calistung. Karena kan memang di KB atau di TK itu kan tidak dianjurkan untuk mengajarkan calistung. Nah, ditambah dengan kurangnya dukungan atau perhatian dari orang tua murid itu sendiri, Bu Tias. Kalau saya tanya kepada anak-anak itu di rumah sering belajar membaca atau tidak sih? Itu ternyata banyak yang menjawab itu eh, jarang Bu, atau bahkan ada yang tidak pernah belajar sama sekali Bu Tias. Itu ternyata setelah saya tanya lagi, telusuri, karena murid tersebut ini di rumah itu tinggal hanya bersama dengan neneknya saja. Kedua orang tuanya itu bekerja merantau di luar kota. Jadi kan nenek itu hanya memenuhi kebutuhannya sehari-hari, misalnya hanya untuk pakaiannya, makanannya, tempat tinggalnya, tapi tidak untuk kebutuhan belajarnya. Jadi kan anak ini kurang perhatian, kurang motivasi untuk belajar. Akhirnya ya dia tertinggal dengan teman-temannya, sulit untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Begitu Bu Tias. Ya Bu, masalah itu mungkin hampir ya kalau kita di tempat-tempat atau di desa-desa yang mungkin itu banyak orang tua yang merantau ya. Jadi mengakibatkan anaknya itu juga kurang perhatian sehingga Betul, ya itu pembelajarannya juga tidak bisa maksimal. Ya. Nah, Iya. Iya, benar Bu Tias. Memang di lingkungan saya ini di desa ini kan ada yang merantau, kemudian pekerjaannya juga banyak di kebun, di sawah. Jadi kalau sudah sampai rumah mau ngajari anak itu sudah capek, sudah tidak ada waktu lagi. Nah, kalau mau apa namanya menambahkan les untuk si anak ini kan juga mereka tidak ada apa ya, tidak ada dananya gitu loh Bu, masih cukup gitu saja. oh, nah gini Bu, karena kita kan waktunya juga nggak panjang ya. Jadi kira-kira dari percakapan kita ini, Nabil, apa yang ingin diinginkan dari percakapan siang hari ini, Nabil? Nah, jadi Bu Tias, dengan sharing saya ini bersama Bu Tias, saya berharap dapat menemukan solusi atau cara lain yang lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan murid-murid saya di kelas dalam hal membaca dan menulisnya, Bu Tias. Nah, ya Bu, ya baik Bu Nabil. Nah, sekarang apakah sudah ada langkah atau hal yang dilakukan Nabil dalam mengatasi masalah tersebut Bu? Pastinya sudah Bu Tias. Saya sudah melaksanakan cara yang pertama yaitu sebelum pembelajaran dimulai di kelas itu, saya melakukan kebiasaan literasi atau latihan membaca dengan buku yang saya punya sendiri. Jadi satu persatu anak-anak maju membaca, saya simak. Kemudian yang lain latihan menulis. Apakah itu yang baru saya lakukan Bu Tias. Sudah efektif Bu? Waktu dilaksanakan. Oke, sebenarnya sih masih kurang ya Bu, karena memerlukan waktu yang lama, begitu. Kalau sebelum pembelajaran dimulai kan waktunya hanya sedikit, jadi ya kurang efektif menurut saya. Tapi saya ingin memiliki cara lain yang lebih efektif dan tentunya menyenangkan bagi saya. Kalau yang baru saja saya pikirkan itu, saya akan mengajak murid saya untuk melakukan game atau bermain kartu kata yang saya selipkan di dalam pembelajaran. Nah, bagus ya Bu.
Bu Nabil mau masukkan agenda pembelajaran, mungkin anak-anaknya juga kedepannya bisa lebih antusias lagi ya ketika ada bermain sambil juga belajar. Oke. Kemudian kalau menurut Bu Nabil, kalau hal itu rencana ibu itu nanti dilakukan, apakah ada kendala nggak, Bu? Kendalanya, nah ini kan apa namanya, murid nanti akan saya ajak untuk bermain kartu kata. Jadi saya mengucapkan sebuah kata dan saya menyiapkan kartu kata itu. Kemudian anak memilih salah satu kata yang sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Jadi anak bisa mengidentifikasi mulai dari huruf depannya sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Nah, kendalanya itu bisa terjadi jika ada salah satu anak itu yang belum hafal huruf itu kan belum mampu untuk mengidentifikasi mana huruf yang sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Mungkin itu sih Bu kendala bagi saya. Jadi kan saya harus membantunya. Ya. Pastinya Bu, kelas 1 itu harus sabar, harus bisa membuat senang, ceria, dan tidak membosankan. Ya, itu dari kendala yang sudah Ibu Nabil kira-kira bisa gambarkan ceritanya. Kemudian kalau dukungannya Bu, apa yang Ibu Nabil harapkan untuk mendapat kegiatan itu dapat terlaksana? Dukungan apa yang mungkin bisa pastinya pastinya dukungan yang paling utama bagi saya itu untuk mencapai rencana yang ingin saya laksanakan itu tentunya pertama itu dukungan dari orang tua kalau menurut saya. Jadi di rumah ini harapan saya orang tua ini selalu aktif, konsisten dan rajin untuk mendampingi anaknya belajar membaca dan menulis di rumah. Itu saja sih. Nanti Ibu Nabil bisa komunikasikan lagi dengan orang tua itu untuk dapat membuat membantu. Ya. Pelajaran di anak-anak di rumah. Nah, kemudian kapan Ibu kegiatan itu dapat Ibu lakukan di kelas? Jadi rencana saya mulai minggu depan kalau ada pelajaran bahasa Indonesia saya akan memulainya untuk menerapkan permainan kartu kata itu Bu. Oh ya. Terus, nah ini kan waktunya juga sudah di penghujung Ibu. Nah kita tadi juga sudah berbincang banyak. Nah Bu Nabil juga sudah menemukan langkah-langkah yang ingin Bu Nabil terapkan. Nah, saya ingin bertemu Bu Nabil kembali ketika nanti Bu Nabil sudah menerapkan aksi Bu Nabil di kelas ya Bu. Bagaimana antusias anak-anak nantinya. Mungkin itu saja Bu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak Bu Nabil sudah mau sharing bersama saya. Nah, Oke. Nah, mungkin di waktu kedepannya lebih banyak lagi mungkin ada yang mau sharingkan. Terima kasih banyak Bu Nabil. Oke, sama-sama Bu Tias. Sampai jumpa minggu depan Bu Tias. Bye-bye. Terima kasih Bu Tias atas sharingnya. Assalamualaikum.